Ibu Lili dan Pak Rusli ini mengalami atau lebih besar pengeluaran daripada pendapatan, sehingga si Ibu Lili ini kekurangan dengan nominal uang 180.000 selama 1 bulannya itu ya Bu ya. Mari kita coba untuk membantu Ibu Lili dan Pak Rusli ini supaya pendapatan dan pengeluarannya itu seimbang ya Bu ya. Tapi sebelum kita melanjutkan, saya lihat ibu-ibu ini sudah pada lesu ya. Kita coba tepuk semangat dulu Ibu ya, supaya lebih semangat untuk memahami pembahasan selanjutnya ya Bu ya. Coba berdiri Bu. Mari tepuk semangat dulu ya Bu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke ibu-ibu, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua ya Bu ya. Untuk selanjutnya kita coba bantu untuk memperbaiki anggaran bulanan keluarga Ibu Lili dan Pak Rusli ini, supaya antara pendapatan dan pengeluaran keluarga mereka seimbang ya Bu ya. Gitu. Sebagaimana yang sudah disepakati Ibu Lili dan Pak Rusli, mereka sepakat bahwa mereka itu akan mengurangi atau meniadakan keinginan mereka yang menjadi keinginan mereka, yaitu sebagai keinginannya itu bisa dikatakan di sini uang jajan Dewi, uang jajan Agus, lalu tas baru Agus, lalu pulsa telepon dan rokok ya Bu ya. Gitu. Mari kita coba bantu Bu. Setelah mereka berdiskusi bahwa uang jajan Dewi itu dikurangi dan uang jajan Agus dikurangi juga Bu setengahnya. Yang tadinya uang jajan Dewi itu satu hari itu mencapai Rp3.000. Sekarang dari 3.000 itu dikurangi setengahnya, jadi totalnya 1.500 ya Bu ya. 1.500, dan sekolahnya itu efektif dalam 1 minggunya 6 hari. Nah, dikali 1 bulannya itu ada 4 minggu ya Bu ya. Jadi 1.500 dikali 6 dikali 4. Jadi totalnya berapa Bu? 36.000. Nah Bu, 36.000. Nah, sedangkan uang jajan Agus juga kemarin mereka berdiskusi bahwa uang jajan Agus dikurangi lagi Bu, dikurangi lagi setengahnya, yang tadinya Rp2.000 sekarang menjadi 1.000 Bu. Dalam 1 harinya sama dikali 6 dikali juga 4. Jadi total uang jajan Agus dalam 1 bulannya mencapai 20 berapa Bu? 24.000 ya benar. Lalu adapun tas baru Agus, tas baru ini menjadi keinginan Bu. Ternyata setelah dirundingkan bahwa tas Agus itu masih bisa dipakai, masih layak dipakai Bu, sehingga tas baru Agus ini menjadi suatu keinginan gitu. Yang ini bisa ditunda dulu ya Bu ya, dinolkan. Tas barunya kita nggak perlu isi nol aja ya Bu ya. Lalu pulsa telepon Bu, pulsa telepon mereka sepakat bahwa pulsa telepon yang mereka gunakan dalam 1 bulan itu sama Bu, dikurangi setengahnya, yang tadinya 20.000 sekarang menjadi 10.000. Lalu rokok Pak Rusli, tadinya mereka menganggarkan rokok itu dalam 1 harinya 2.000 dikali 30 hari, jadi total rokok 60.000 tadinya. Sekarang itu kan itu bukan kebutuhan ya Bu, tapi keinginan, malahan rokok itu menyebabkan
penyakit, jadi dokternya gak usah diisi, jadi mau aja ya ini. Sekarang mari kita jumlahkan Bu antara pengeluaran apakah seimbang dengan pendapatannya keluarga mereka. Coba dihitung, kita coba sama-sama hitung ya Bu ya. Yang tadi ada angkanya itu kita hitung dulu 5.000 ditambah 20.000, lalu ditambah 450.000, lalu ditambah 20.000, ditambah lagi 25.000, lalu ditambah bayar utang sebesar 40.000, lalu arisan kelompok tani 20.000 dan arisan PKK 10.000. Sehingga ditotalkan menjadi 590.000 ya Bu ya ini. Lalu tadi kita coba bantu yang mana itu kata keluarga mereka menjadi keinginan, yang menjadi keinginan itu uang jajan Dewi dikurangi yang tadi sudah dikurangi ya total 36.000 ditambah 24.000, lalu ditambah pulsa telepon 10.000, jadi total 70.000 ya Bu ya. 70.000, 59.000 ditambah 70.000 jadi total berapa Bu? Oh iya benar 660.000. Nah, sedangkan di sini selisih pendapatan dikurangi pengeluaran. Coba kita lihat Bu, pendapatan si Ibu Lili dan Pak Rusli ini totalnya berapa Bu? 660.000 benar. Sedangkan pengeluaran setelah kita hitung pengeluaran si Ibu Lili ini mencapai 660.000. Jadi di sini tuh ada selisihnya berapa Bu? Untuk pendapatan pengeluaran, apakah pendapatan pengeluaran mereka itu seimbang atau kurang atau lebih Bu? Oh iya benar Bu, antara pengeluaran pendapatan dan pengeluarannya itu seimbang ya Bu. Pendapatan 660.000, sedangkan di pengeluaran juga 660.000. Jadi pendapatan dan pengeluaran si Ibu Lili itu sekarang sudah seimbang ya Bu ya. Oke. Nah, di dalam menyusun atau menyusun anggaran bulanan di keluarga ini, kita juga perlu Bu untuk berdiskusi dulu, khususnya ibu-ibu berdiskusi dulu kepada suaminya supaya penyusunan anggaran bulanan itu berjalan dengan baik atau tidak ada kecocokan ya Bu setelah didiskusikan. Nah, gitu Bu. Terus yang selanjutnya pengeluaran atau anggaran juga akan bertambah Bu ketika si ibunya mendapatkan pekerjaan, lalu bisa berkurang juga dengan ibu ini, si Ibu Lili atau Pak Rusli ini mengalami sakit sehingga mereka atau yang sakit itu tidak bisa bekerja Bu. Nah, contoh kecil seperti ini Bu, di dalam penambahan ini si Ibu Lili bisa bertambah, keluarga si Ibu Lili dan Pak Rusli ini pendapatannya bisa bertambah Bu. Contohnya si Ibu Lili mereka itu keluarga Ibu Lili itu mendapatkan uang bantuan seperti uang bantuan PKH, BSM dan lain sebagainya ya Bu ya. Di sana juga bisa digunakan untuk keperluan pendidikan dan kesehatan atau keperluan-keperluan yang lainnya. Sebagai contoh kita bisa lihat di buku pintar halaman 9 ya Bu. Coba lihat sama-sama Bu, di buku pintar ada salah satu contoh bahwa pendapatan keluarga mereka itu bertambah atau berkurang. Kita coba lihat contoh yang bertambahnya aja ya Bu ya. Ketika si Ibu Lili mendapatkan uang bantuan PKH sebesar 700.000. Nah, di sini kita ketahui atau kita lihat yang 700.000 itu ditambah ada penambahan untuk pengeluaran Bu, bisa dipakai untuk satu tas baru Agus. Nah,
tas baru bagusnya bisa dibeli. Lalu ada lagi tabungan uang gaji, lalu mohon maaf, tabungan uang ujian, lalu iuran rekreasi sekolah, ya pintar Bu. Nah di sana sehingga bisa dikatakan atau bisa dihitung tadi pendapatan si Ibu Lili ketika tidak bertambah, ketika mereka belum mendapat bantuan PKH, total pendapatannya itu 660.000. Nah ditambah ada si Ibu Lili itu mendapatkan uang bantuan sebesar 700.000, sehingga total pendapatannya 1.360.000 ya Bu, sebagaimana diketahui atau dilihat Ibu semua dalam buku pintarnya itu Bu. Lalu ditambah lagi tas baru Agus 50.000. Lalu tabungan uang ujiannya itu 200.000 ya Bu ya. Ya benar 200.000. Lalu iuran rekreasi sekolah mencapai 50.000. Jadi ditotalkan pengeluarannya itu 1.360.000. Nah, di sini juga bisa dikatakan bahwa pengeluaran dan pendapatan itu seimbang Bu. Jadi tidak besar pengeluaran daripada pendapatan. Nah di sini sudah jelas ya Bu, di mana antara keinginan dan kebutuhan. Keinginan itu saya ulangi, bisa dikatakan bahwa keinginan itu suatu hal yang bisa dikurangi atau dihilangkan, sedangkan kebutuhan hal yang tidak bisa dihilangkan. Mungkin segitu aja dulu ya Bu ya. Untuk pembahasan selanjutnya saya lanjutkan di bulan depan ya Bu ya. Mohon maaf